Selamat merayakan Hari Pentakosta, Minggu tanggal 25 Mei 2026. Renungan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, khususnya ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tema kuasa Roh Kudus bagi dunia yang terluka. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Luar biasa peristiwa yang terjadi saat Pentakosta. Tiupan angin keras, Allah sedang melakukan pembaruan kepada kita, menjadi ciptaan baru. Para murid yang tadinya takut, cemas, kehilangan semangat, tiba-tiba diberikan semangat yang baru. Lidah-lidah api, roh yang menyucikan dan membakar. Api adalah simbol kehadiran Allah yang kudus. Api berfungsi menyucikan dan memberi kehangatan. Lidah api yang hinggap di atas kepala para murid menandakan Roh Kudus datang untuk membakar habis kotoran dosa umat atau kepahitan dan keraguan dalam hati. Api ini juga mengobarkan keberanian yang luar biasa. Seperti Petrus, seorang penakut yang pernah sangkal Yesus, setelah dihinggapi Roh Kudus berubah menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Berbagai macam bahasa, tapi bisa mengerti. Perbedaan suku bahasa tidak lagi menjadi penghalang. Roh Kudus menyatukan manusia untuk memahami satu sama lain. Ketika kita merayakan Pentakosta, hal penting yang kita ingat bahwa biarkan Roh Kudus bertahta di hati kita menjadi kompas. Jangan abaikan suara Tuhan. Dunia menawarkan banyak jalan yang indah tapi berujung maut. Saat kita tergoda untuk berbuat curang, egois, dihadapkan pada pilihan yang sulit, Roh Kudus akan berbicara kepada kita dengan bisikan kecil atau hati nurani. Tugas kita melembutkan hati, mendengarkan suara Tuhan. Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi. Menjadi orang Kristen di tengah tantangan zaman tidak mudah. Roh Kudus memberi kita keberanian bersaksi bukan sombong rohani, menyatakan kasih, keadilan, dan kebenaran dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keberadaan kita tunjukkan sikap sebagai orang Kristen yang tahu menghargai lingkungan, alam sekitar, bahkan budaya dengan penuh kasih, tetapi tidak melebur di dalamnya. Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita menjauhi orang-orang yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, Dia meminta kita menjadi garam dan terang dunia. Kita tetap membawa kesejukan dan menunjukkan bahwa iman Kristen adalah iman yang beri kesaksian, merangkul, menjadi jembatan, dan surat Kristus. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari ulang tahun PGI, dan juga perjamuan kudus ekumene. Ketiga momen ini suatu rangkaian yang indah dan patut kita syukuri. Roh Kudus sudah dianugerahkan, wadah kebersamaan telah dibuka lewat PGI, dan meterai kesatuan diberikan lewat perjamuan kudus. Tugas kita sekarang memelihara kesatuan itu di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat dengan menjauhi roh perpecahan. Kita diutus menyatakan suara yang mempersatukan, menjadi gereja yang hidup, menjadi berkat bagi sesama dan bumi dan alam tempat kita berpijak, menjadi gereja yang memiliki sikap kritis untuk setia dan taat pada iman. Mari kita melangkah dalam keyakinan bahwa Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Di dalam roti yang satu dan cawan yang satu, kita adalah tubuh Kristus yang siap diutus menjadi berkat bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, masuklah dalam hati kami, penuhi hidup kami, urapi kami. Kuasailah seluruh hidup kami dan bebaskan kami dari segala ikatan dosa. Biarlah kami bertumbuh di dalam iman percaya. Kepadamu Yesus Kristus,
jalan kebenaran dan hidup. Berkati kami semua, berkati pelayan sabdamu, jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.